Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk bisa memujinya, menyanjungnya, berzikir kepadanya, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan izinnya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk menjalani kehidupan kita ini, yaitu kiat-kiat agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara arkan al-ibadat al-qalbiyah, rukun-rukun ibadah hati adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya seorang ketika beribadah kepada Allah hendaknya pada hatinya terkumpulkan tiga perkara, yaitu ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan bahwasanya ketika kita beribadah sering hadir dalam hati kita berharap dan takut. Ini suatu yang sangat indah. Tetapi kita berusaha melengkapi pada rukun yang ketiga, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Ataukah orang yang di malam hari bangun kemudian dia salat malam, dia berdiri dan dia ruku sujud kepada Allah, yahdharul akhirah, dia takut kepada hari akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang yang seperti ini. Ketika beribadah menggabungkan antara rasa takut dan juga rasa berharap. Allah juga memuji para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa dan beribadah kepada kami dalam kondisi raghaban, yaitu berharap, wa rahaban, dalam kondisi juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu rukun lagi yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sering bisa mengumpulkan dua perkara. Kalau kita beribadah pingin diberi ganjaran surga, ya, dan kita takut masuk neraka, ini sering. Tapi kadang kita sering lalai dari yang ketiga, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ketika dia beribadah didasari dengan rasa cinta kepada Allah, maka dia akan semangat untuk beribadah. Dia akan semangat untuk beribadah. Dia rindu untuk bangun salat malam, dia rindu untuk menelaah Al-Quran, ya. Dia rindu untuk berzikir, kayaknya ada sesuatu yang hilang kalau dia tidak mengingat Rabbul Alamin yang dia cintai, ya. Oleh karenanya seorang berusaha dalam hatinya ketika beribadah mengumpulkan tiga perkara ini. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita bahas sekarang bukan kita mencintai Allah, tapi bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih agung daripada itu. Ya, bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa sering, ya, cinta bertepuk sebelah tangan, ya. Karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an yuhibbakallah." Bukanlah perkaranya yang paling penting bagaimana engkau mencintai Allah, tapi yang lebih penting daripada itu adalah apakah Allah mencintaimu.
Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah namun ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Contohnya orang Yahudi dan Nasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Berkata orang-orang Yahudi dan orang Nasara, kami adalah pilihan-pilihan Allah, wa nahnu ahibba'u. Ahibbatu, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka ngakunya demikian. Mereka ngaku bahwasanya mereka kekasih-kekasih Allah, pilihan-pilihan Allah. Maka Allah bantah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau kalian memang kekasih-kekasih Allah, lantas kenapa kalian ada yang disiksa oleh Allah? Seperti nenek moyang kalian dahulu ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan babi-babi. Menunjukkan Allah tidak cinta kepada mereka. Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian sama seperti yang lain. Ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kalian Bani Israel pasti dicintai Allah, itu tidak benar. Ya. Bukan berarti kalau kalian Bani Israel, keturunan Nabi Yakub pasti dicintai Allah, itu tidak benar. Makanya Allah bantah, Allah mengatakan, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau begitu, kenapa dulu nenek moyang kalian ada yang diazab karena dosa-dosa mereka? Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian adalah sebagaimana yang lain. Manusia-manusia yang lain dari ciptaan-ciptaan Allah, bisa dicintai dan bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mau kita bahas, bagaimana agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah dicintai atau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa buah akan dia rasakan faedah. Di antaranya yang pertama, dia enggak mungkin diazab. Dia enggak mungkin diazab. Karena enggak mungkin seorang menyiksa yang dia cintai, ini enggak mungkin. Enggak mungkin seorang mencintai yang dia menyiksa yang dia cintai. Makanya tadi ayat tadi, ketika orang-orang Yahudi dan Nasara yang merupakan mereka Banu Israel ngaku-ngaku bahwasanya mereka dicintai Allah, bantahannya mudah, kata Allah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian dicintai kok diazab? Disiksanya seseorang menunjukkan dia tidak dicintai. Makanya kalau ada seorang suami ngaku-ngaku cinta sama istri tapi istrinya digampar terus, ini namanya enggak cinta ya. Itu namanya cinta monyet. Kalau cinta enggak mungkin dia gampar istrinya, ya, mukul istrinya, enggak mungkin, itu enggak cinta. Jadi akan nasihati, dia kasih bimbingan, tapi kalau memukul enggak. Menghantam kemudian menyiksa, itu bukan sifat orang yang mencintai. Nah, siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diadab. Tidak akan diadab. Dia akan dibimbing, dia akan diuji benar. Tetapi diadab enggak. Ya. Ini adalah buah yang sangat agung. Siapa yang dicintai Allah tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah berikutnya, siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibimbing. Dia akan dibimbing. Logika sederhana, sebenarnya kita cinta sama anak kita, kita bimbing anak kita. Kita bimbing, kamu enggak boleh begini, kamu begini. Terkadang kita kasih ujian, terkadang kita kasih tugas supaya dia semakin naik keahliannya, dia semakin pandai dalam menghadapi permasalahan. Kita kasih ujian, ya, kita bimbing karena kita cinta sama anak kita. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi, bahwasanya kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan membimbingnya. Dalam hadis qudsi yang dikenal dengan hadisul wali, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai akhirnya aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alaiha. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Dalam sebagian riwayat, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengannya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berucap dengan lisan tersebut. Kata para ulama, maksud hadis ini, Allah senantiasa membimbingnya. Tidaklah dia bergerak, tidaklah dia berucap, tidaklah dia berfikir, tidaklah dia melihat, tidaklah dia mendengar kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah dia kemudian melihat yang haram, maka dia akan gelisah. Kalaupun dia mendengar sesuatu yang haram, dia akan tidak tentram, ya.
Dia berpikir yang tidak-tidak, dia tidak tentram. Kenapa? Karena dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah membimbingnya dan mengarahkannya. Ini buah dari jika Allah sudah mencintai hamba. Tadi saya katakan tadi logika sederhana, kalau kita sudah cinta sama anak kita, kita pasti mengarahkannya. Kita pasti membimbingnya, ya, agar dia menjadi lebih baik. Bahkan di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah akan memberi ujian kepada mereka. Buat apa diberi ujian? Supaya naik apa? Levelnya. Supaya semakin tinggi apa? Imannya, ya. Kita pingin kalau kita punya anak kita supaya semakin tinggi kemampuannya. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Ketika Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi ini di antara faedah, ya, seorang yang dicintai tidak akan diazab. Yang kedua, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Allah yang agung, ya, adalah Allah mencintai. Sebagaimana Allah bisa dicintai dan Allah juga bisa mencintai. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditetapkan oleh para ulama karena terlalu banyak dalil yang disebutkan baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan Allah mencintai dan Allah bisa dicintai. Contoh dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Allah juga berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat kepada Allah dan Allah juga mencintai orang-orang yang suka bersuci. Allah mencintai. Allah juga berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai. Allah juga berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat ihsan, yang dermawan. Allah mencintai. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Siapa yang murtad di antara kalian meninggalkan agamanya, maka Allah akan gantikan dia dengan kaum yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang begitu banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah mencintai dan Allah juga dicintai, ya. Kata Allah juga, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah lebih daripada kecintaan musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Kata Allah, di antara manusia, yaitu orang musyrikin, ada yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, kemudian mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang musyrikin tersebut. Ini Allah juga dicintai, ya. Begitu di antara juga dalil bahwasanya Allah mencintai, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini martabat al-khullah, yaitu khullah adalah lebih tinggi daripada mahabbah. Itu tingkat kecintaan yang sangat tinggi yang tidak diraih oleh seluruh manusia kecuali dua orang. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Nabi mencintai para sahabatnya, terutama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah yang paling cintai. Wa minar rijal, lelaki yang paling kau cintai, kata Rasulullah SAW, Abuha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kecintaan Nabi kepada Abu Bakar tidak sampai pada derajat khullah. Khullah itu tingkat, bahasa Arab itu detail, ya. Di antara tingkat cinta yang paling tinggi namanya khullah karena dia takhallal, sudah meresap dalam seluruh tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku kekasihnya
sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Yang mendapat martabat khullah cuma dua, Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau aku boleh mencari kekasih dari umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi sahabat kalian itu Muhammad SAW adalah Khalilur Rahman, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh sahabat-sahabat Nabi di mata Nabi hanyalah ahibba, hanyalah orang-orang yang dicintai, tidak sampai pada derajat apa? Khalil. Sementara para sahabat cinta mereka kepada Nabi luar biasa sampai pada derajat Khalil. Makanya misalnya Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili." Sungguhnya kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Maksudnya Nabi SAW. Tapi Nabi kepada mereka tidak boleh sampai derajat khullah, karena itu cuma derajat antara Nabi dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud saya datangkan dalil bahwasanya Allah mencintai. Di antara bukti Allah mencintai, Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasih. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai apa? Kekasih. Kemudian juga seperti dalam hadis ya, Rasulullah SAW menyatakan misalnya terhadap Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Inilah perang yang termasuk perang yang sulit, butuh waktu yang lama. Karena di Khaybar ada 9 benteng, di mana Rasulullah SAW harus menaklukkan benteng tersebut satu demi satu, dan sulit menghadapi mereka. Sampai Rasulullah SAW akhirnya bilang suatu hari, dan sudah berusaha jadi memegang bendera peperangan. Sahabat yang Abu Bakar belum berhasil, Umar belum berhasil. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berkata, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yaftahullahu ala yadih. Kata Nabi SAW, besok pagi aku akan serahkan bendera peperangan kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Paham ya? Jadi dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Allah akan memenangkan peperangan lewat dia, dengan sebab dia. Rasulullah bilangnya malam hari. Pagi-pagi saya mau kasih bendera. Akhirnya di pagi hari semua orang sahabat semangat, pingin dapat status predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat semua kumpul semua. Kata Umar, saya tidak pernah pingin dapat jabatan kecuali hari itu. Pingin dapat apa? Bendera. Karena bukan masalah jabatannya, tapi karena predikat tadi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata Rasulullah SAW berkata, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Maka dikatakan, huwa yashtaki ainaihi. Dia sedang sakit mata sehingga tidak bisa jalan karena penuh dengan kotoran di mata, sehingga dia harus digiring menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabasaqa ala yadayhi. Rasulullah sallallahu pun meludah ke kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu berdoa, fabari'a ka'allam yakun bihi waj'un. Maka Ali bin Abi Thalib pun langsung sembuh dan seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Artinya sembuh langsung tanpa ada bekas-bekas merah. Langsung sembuh karena ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, dan ini salah satu hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena dia mendapatkan predikat Allah mencintainya dan Rasulullah juga mencintainya. Inilah dalil-dalil bahwasanya Allah mencintai. Dan masih banyak dalil, tunjuk kita satu persatu makin sangat banyak ya. Oleh karenanya tidak benar apa yang dilakukan oleh Ja'ad bin Dirham, yang secara akal dia menolak sifat mencintai. Dia bilang Allah tidak mungkin mencintai. Tidak logis bagi dia. Tuhan punya sifat mencintai, tidak logis bagi dia. Tentunya telah terkena racun filsafat. Dengan logika dia menolak Allah mencintai. Maka Ja'ad bin Dirham ini yang pernah dibunuh oleh Khalifah Khalid bin Abdullah Al-Qasri ya, yang gara-gara Ja'ad bin Dirham ya, menolak dua sifat Allah. Ketika Idul Adha dia berkata, ya ayuhan nas dhahu dhahayakum taqabbalallahu minkum. Wahai manusia sekalian, silakan menyembelih sembelihan kalian, onta, kambing, sapi, silakan, semoga Allah terima ibadah kalian. Fa inni mudahhin li Ja'ad bin Dirham. Adapun aku akan memenggal Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Li'annahu yaqul, karena dia berkata, lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya.
Walam yukallimillahu Musa taklima, dan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Padahal jelas dalam Al-Qur'an. Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa ketika dia enggak mungkin Allah bicara. Kemudian Allah telah berfirman wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, kata dia enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Enggak masuk akalnya. Maka menurut Khalid bin Abdul Al-Qasri, khalifah atau wali, gubernur ketika itu, menganggap orang ini telah kafir karena menolak terang-terangan menolak kedua ayat dalam Al-Qur'an. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya Allah mencintai dan Allah juga dicintai. Makanya di antara nikmat yang terindah pada hari kiamat kelak adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna maksudnya adalah surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan tersebutlah memandang wajah Allah sebagaimana ditafsirkan dalam hadis yang banyak yang diriwayatkan lebih dari 20 sahabat bahwasanya di antara puncak kenikmatan surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebut oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Dia menyebutkan di antara puncak kelezatan di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaum mukminin sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i berkata, kalau seandainya Syafi'i tahu dia tidak akan melihat Allah pada hari kiamat, maka buat apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya yang diimpikan oleh Imam Syafi'i adalah untuk bisa bertemu dengan zat yang paling dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ta'ammul atau menghayati bagaimana sifat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia, kita tidak mencintai seorang ya kecuali sederajat ya. Kalau yang tidak sederajat dengan kita, ya mungkin kita cuma kasihan, sayang, tapi tidak sampai pada derajat apa? Mencintai. Cintai biasanya teman sama teman, suami dengan istri, itu ada cintai. Tapi kalau kita sama pembantu misalnya, kita sama supir misalnya, atau bos sama anak buah, biasanya kawan saja tapi tidak sampai pada derajat apa? Mencintai. Biasanya sederajat baru kemudian ada sinkron baru bisa ya mencintai, teman dengan teman ya. Tapi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bisa dibandingkan dengan kita ini apa ya. Kita ini makhluk diciptakan oleh siapa? Allah. Ya. Dan tidak ada kemiripan sama sekali, tidak ada kesetaraan sama sekali, enggak ada. Yang kita ini makhluk diciptakan oleh Allah. Allah Maha sempurna, kita makhluk penuh dengan kekurangan. Tetapi begitu rahimnya Allah, begitu agungnya Allah, begitu maha sayangnya Allah, Allah bisa mencintai hambanya yang penuh dengan apa? Kekurangan. Allah bisa mencintai hambanya yang penuh dengan kekurangan. Itu tidak lain karena kasih sayang Allah yang luar biasa. Sementara Allah tidak butuh dengan sang hamba tersebut. Allah tidak butuh kepada sang hamba. Kita kalau manusia, saya cinta sama istri, yang saya butuh sama istri, istri butuh sama saya. Sehingga kita saling mencintai. Sama kawan juga demikian, kita butuh ngobrol sama dia, kita butuh berkeluh kesah, kita perlu curhat, kita sayang, cinta sama dia, kepingin ketemu, ada karena kebutuhan. Allah sama kita, Allah tidak butuh sama kita. Kata Allah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang dapat petunjuk itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Kata Allah, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur, rajin ibadah, itu untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya berada di atas hati yang orang terbaik, artinya semua manusia hatinya seperti Nabi Muhammad SAW, dan semua jin misalnya hatinya seperti malaikat Jibril, ma zada fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Karena taatnya kalian tidak menambah kesempurnaan. Allah sudah maha sempurna. Allah tidak butuh kita sama sekali. Kata Allah, "Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wa huwa wallahu al-ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah
Fakir, kalian fakir, miskin dalam segala hal. Adapun Allah huwal ghaniyul hamid, ialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Kita ini lahir dari tidak ada menjadi ada, butuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempertahankan hidup juga kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di bumi Allah, kita menghirup udara yang Allah ciptakan, kita makan hasil bumi yang bumi adalah milik Allah. Semuanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya, ternyata Allah bisa mencintai hamba-hambanya. Makanya disebut oleh Ibnu Qayyim tentang keajaiban cinta Allah. Tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk kita bisa mencintai kalau kita lagi butuh sama dia atau hal yang lainnya. Tapi Allah tidak butuh dengan makhluknya, dia bisa cinta kepada makhluknya. Kemudian perhatikan di antara keajaiban kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh dengan makhluknya, tapi Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya agar makhluknya bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hampir setiap lembaran ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama dengan istilah yatahabbabu ila khalqihi, yaitu ingin agar hambanya mencintainya demi kemaslahatan sang hamba. Maka Allah perkenalkan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Tidak seperti manusia ya yang ketika dia merasa hebat, dia suruh orang yang cari dia, bukan dia yang mendekat kepada orang yang miskin tersebut atau yang susah tersebut. Ini kalau manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya, tapi dia perkenalkan dirinya. Di antara hal yang menakjubkan, kalau kita lihat ada orang kaya, kemudian dia buka pintunya agar orang miskin mau minta sumbangan datang ke rumahnya. Dia kepada miskin siapa saja silakan datang ke rumahnya. Ini menakjubkan. Kalau orang miskin ngetuk pintu rumah orang kaya itu hal yang wajar. Tapi ini orang kaya membuka pintu rumahnya, mempersilakan siapapun boleh mengambil harta darinya. Ini menakjubkan. Lebih menakjubkan lagi, ya, orang yang kaya tersebut yang datang kepada orang miskin untuk memberi apa? Bantuan. Lebih menakjubkan. Bagaimana lagi lebih menakjubkan lagi jika zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala, yang turun langit sepertiga malam di langit dunia kemudian mencari hamba-hambanya. Ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, hal min da'in fa astajiba lahu. Adakah hambaku yang berdoa, aku akan mengabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah ada hambaku yang beristighfar, aku akan mengampuninya. Hal min sa'ilin fa utiya su'la. Adakah yang memohon, aku akan kabulkan permohonannya. Allah yang mencari hambanya. Di malam tersebut ada sebagian hamba yang cari muka, dia bangun di malam hari cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya ini sangat menakjubkan, ya. Allah tidak butuh dengan kita, tapi Allah mencari hamba-hambanya yang mau dekat dengan Allah, yang mau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim juga menyebutkan di antara keajaiban cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan cintanya kepada hamba sebelum cinta hamba kepada dia dalam surat Al-Maidah. Kata Allah, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa yang murtad di antara kalian, Allah akan ganti dengan kaum yang lain, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Bagaimana kata Ibnu Jauzi rahimahullah, Allah menyebutkan cintanya kepada hamba-hambanya sebelum hamba-hambanya cinta kepada dia. Ini semua tidak lain karena Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang kepada apa? Hamba-hambanya. Yang lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mukaddimah tentang sifat Allah mencintai. Kita tahu ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan inilah akidah yang sering disampaikan oleh orang-orang awam. Orang sering bilang, wah kita masih dicintai oleh Allah. Sering atau tidak? Sering kita dengar. Kamu masih disayang sama Allah, kamu masih dicintai oleh Allah. Ya, saya begitu cinta sama Allah. Banyak orang mengungkapkan demikian. Itu hal yang memang itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang harus kita yakini. Nah, topik pembahasan kita adalah bagaimana
agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan sekitar 10 sebab agar seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau agar dia bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lakukan 10 sebab ini atau sebagiannya, insyaallah dia mencintai Allah dan dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya ketika saya membaca 10 ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Agar hidup kita menjadi lebih bahagia, ya, hati kita menjadi lebih tenang, ya, lebih khusyuk dalam beribadah, ya. Baik, saya akan bacakan 10 poin tersebut. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ahaduha, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya, itu seorang bisa bisa dicintai oleh Allah. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum lima'anihi wa ma'urida bihi. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan berusaha memahami. Wa ma'urida bihi, apa maksud dari surat ini, apa maksud ayat ini. Katadabburil kitabil ladzi yahfazuhu al-'abdu wa yashrahuhu liyatafahama murada sahibihi minhu. Seperti seorang ketika membaca sebuah buku biasa, buku tulisannya orang, dia baca, dia ingin tahu maksud tujuan buku ini, bagaimana penjelasannya. Seperti itulah sikapi Al-Quran. Kita ini kadang kalau baca buku biasa, kalau orang-orang mungkin baca novel atau baca apa, dia ngerti ini maksudnya begini, ceritanya begini. Dia ngerti betul maksud dari tujuan buku ini. Kata Ibnu Qayyim, kalau kau ingin dicintai oleh Allah, bacalah Quran seperti itu. Pahami maksud Allah ini maksudnya apa? Apa ayat ini, keterkaitannya sebelumnya, sesudahnya. Surat ini maksudnya apa? Sebabnya kenapa? Itu kan, hari ini harus belajar buku tafsir. Kebanyakan kita tidak melakukannya. Ya, kebanyakan itu melakukan. Kenapa? Banyak sebab. Pertama, tidak tahu bahasa Arab. Yang kedua, kekurangan waktu karena kebanyakan nonton medsos. Dan ini tidak gampang. Tapi ini sangat mudah kita mencintai Allah dan sangat mudah dicintai oleh Allah. Ya, sekarang untuk bisa menjalankan ini, ikut saja kajian tafsir. Kalau kita enggak mampu, alhamdulillah ada dai-dai, ustaz-ustaz yang memudahkan kita. Di mana dia membahas tafsir, kita tinggal dengar, oh maksudnya begini, oh ayat ini maksudnya begini. Apa sih penerapan saya dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Bagaimana saya mengaplikasikan ayat ini? Ini menjadikan Allah mencintai seorang apa? Seorang hamba. Jadi janganlah kita baca Quran tujuannya yang penting selesai, enggak. Kata Ibnu Mas'ud, kifu inda ajaibihi. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Baca ayat maksudnya apa, ini artinya apa. Ini bagi orang yang mahir bahasa Arab tentu sangat luar biasa, ya. Tapi bukan berarti yang tidak bisa bahasa Arab tidak mungkin menjalankan ini. Mungkin diantaranya dengan dia ikut kajian tentang apa? Tafsir. Tugas dia cuma serius mendengarkan dan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh sang ustadz ketika mengulas suatu ayat atau mengulas suatu surat. Ini diantara hal yang sangat menjadikan mudah Allah mencintai seorang hamba. Apalagi kalau enggak pernah baca Quran. Baca Quran saja harus ada aturannya, apalagi kalau enggak pernah baca Quran. Jadi bagaimana Anda mau dicintai oleh Allah? Hari-hari lewat enggak baca Al-Quran, yang dibaca medsos, ya. Yang dibaca medsos. Yang dibaca berita-berita yang tidak ada habis-habisnya. Apalagi ibu-ibu, gimana mau dicintai Allah tiap hari baca berita artis? Ya. Gimana hari-hari lewat Al-Quran tidak dibuka? Kita kalau ingin dicintai Allah, kita baca Al-Quran, bacanya pun dengan aturan agar kita bisa meresapi dan menghayati. Ya, kita introspeksi diri masing-masing, ya. Jadi setiap hari kita berusaha ada ayat-ayat yang kita baca dengan tadabbur, dengan tafahum, dengan mudah memahami. Karena dengan tadabbur itulah iman kita bisa menjadi kuat. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, yang sudah saya singgung di pengajian tadi, mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi, jelas-jelas sunnah Nabi kerjakan. Yang bukan amalan-amalan Nabi, enggak usahlah. Kita ingin yang fokus yang sunnah-sunnah Nabi.
Karena itulah yang disebut oleh para ulama dengan al-ittiba, yaitu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Dan dalilnya akan hal ini dalam hadisul wali yang sudah saya sebutkan tadi. Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Jadi kalau seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah, Allah akan mencintainya. Ya. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ayat ini dalam surat Ali Imran dikenal dengan ayatul imtihan, yaitu ayat ujian, pembuktian. Karena banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, maka Allah turunkan ayat meminta bukti. Buktinya apa? Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad, yaitu ittiba. Ikutilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama dahulu terkenal sangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah sampai pada suatu hadis Rasulullah SAW dibekam, wa a'ta Aba Taibah dinaran. Rasulullah SAW dibekam, kemudian dia kasih satu keping dinar kepada yang membekamnya. Maka Imam Ahmad praktekkan. Ada hadis dia baca, dia berusaha apa? Praktekkan. Semua sunnah-sunnah Nabi yang dia dapati dia berusaha apa? Praktekkan. Meskipun kita praktekkan sekali dalam seumur hidup, berusaha. Kenapa? Karena berarti kita cinta kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, berarti kita cinta kepada siapa? Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Alhamdulillah sunnah-sunnah banyak ya. Kita bisa kerjakan salat rawatib misalnya, baca Al-Quran, bersedekah, berbakti sama orang tua, ya banyak ya. Sunnah ketika memakai sendal, ketika lepas sendal, ya, sunnah ketika keluar dari rumah, ketika masuk rumah, berusaha kita jalankan sunnah-sunnah tersebut ya. Tentu tidak semuanya bisa kita kerjakan, tapi semakin banyak kita kerjakan karena ini sunnah Nabi, maka itu bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Law istata'ta an tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, kerjakan. Artinya seandainya ada dalil, Rasulullah kalau garuk begini, ya sudah, cara garuknya begitu. Tapi enggak ada dalilnya, artinya bebas. Artinya dia sampai gambarkan, kalau kau mampu semua perkaramu ada dalilnya, lakukanlah. Sehingga setiap hari kita selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berjalan bergulir bersama sunnah kemanapun sunnah itu bergulir. Ya. Tapi harus pastikan dulu itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan sunnah tidak usah. Yang sunnah-sunnah jelas saja masih banyak belum bisa kita kerjakan. Yang tidak jelas atau kita ragukan, tidak usahlah. Tidak usah. Kita cari yang jelas-jelas saja agar tidak spekulasi. Nah ini agar kita bisa mencintai Allah dan bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id, fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyyati ba'da al-mahabbah. Yang kedua agar dicintai oleh Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah, tentunya setelah menjalankan perkara-perkara yang wajib. Seperti sedekah, zakat dulu selesaikan. Zakat sudah beres, baru kemudian fokus ke sedekah. Jangan fokus yang sunnah-sunnah kemudian yang wajib tidak dikerjakan. Ini kebalik ya. Fokus misalnya sedekah di luar, tapi pastikan anak istri sudah terpenuhi kebutuhan nafkahnya. Kalau sudah, baru kemudian sedekah. Itu yang benar seperti itu. Jadi yang wajib diselesaikan, baru kemudian mulai fokus kepada yang sunnah-sunnah agar mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ats-tsalits dawamu dzikrihi ala kulli hal. Selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi. Selalu zikir kepada Allah bil lisan wal qalbi, dengan lisan, dengan hati, wal amal wal hal, ketika beramal dan dalam setiap kondisi. Fa nasibuhu minal mahabbah ala qadri nasibihi min hadza dzikr. Maka kadar mahabbah dia kepada Allah sesuai dengan kadar zikir ini. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Ya. Maka seorang perbanyak mengingat Allah.
dia akan mudah mencintai Allah dan Allah pun akan mudah mencintainya. Nah ini mengharuskan kita, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selain kita sering berzikir, kita juga berusaha menghafal doa-doa. Doa-doa karena setiap kita berkegiatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya. Apa sih sunnahnya? Makan ada doanya, habis makan ada doanya ya. Kalau terjaga di malam hari apa doanya, bangun tidur apa doanya. Selalu kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti itu ya. Kalau masuk pasar doanya apa? Kalau masuk turun dari pesawat masuk di sebuah negeri apa doanya? Ada semua doanya ya. Ada semua doanya. Kalau lagi sedih apa doanya? Lagi ketakutan apa doanya? Lagi sakit apa doanya ya. Sehingga kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita sering mengingat Allah, maka fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku niscaya aku akan mengingat kalian. Semakin kita mudah mencintai Allah dan semakin mudah juga Allah mencintai kita. Ya, ini yang mulai kita hafal sedikit demi sedikit. Kemudian di sela-sela kegiatan kita jangan lupa kita membasahi lisan kita dengan berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ringan, pahalanya besar, namun banyak orang yang melupakannya ya. Terutama zaman sekarang ketika banyak medsos. Saya masih ingat kalau di Madinah. Di Madinah itu kalau kita lagi ngantri tulis imla daqaiqaka bil istighfar. Penuhi detik-detikmu, menit-menitmu dengan istighfar. Kalau kita ngantri kita sambil astagfirullah. Karena ada yang tulis di situ biar kita ingat. Kalau sekarang ngantri Facebook, WhatsApp, tungtang ya. Terus YouTube, Twitter, apa lagi? Instagram, apalagi yang baru? Macam-macam lah. Kita enggak kerasa, ya TikTok yang lagi ramai apa? TikTok ya. Kita enggak kerasa waktu kita habis. Akhirnya kita tidak ingat Allah, kita ingat dunia. Seandainya yang kita lihat TikToknya adalah perkara akhirat, oke lah. Tapi kebanyakan yang kita lihat adalah urusan dunia. Bukan berarti enggak boleh. Kalau ada kepentingan kita buat kerja, buat urusannya oke. Tapi kebanyakannya kita lihat yang tidak ada faedahnya. Nah, bagaimana kita mau dicintai oleh Allah sementara umur kita buang tidak pada tempatnya. Umur kita buang. Itu modal dasar kita untuk dicintai oleh Allah, kita buang begitu saja. Seorang sehari lihat medsos bisa 1 jam. Dia duduk sendiri tidak terasa. Dia buka, klik, baca. Klik berikutnya, komentar dia baca. Belum kalau dia balas komentar. Dibalas lagi, dia balas lagi. Umur habis. Seharusnya astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la quwwata illa billah. Isi apa waktunya untuk bersih. Kalau enggak dia buka Quran, dia baca Al-Quran ya. Kalau bisa demikian, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana Anda sering mengingat Allah, maka sejauh itu Allah akan mencintai Anda. Nah, biasakan zikir-zikir yang rutinitas jangan kita tinggalkan apapun yang terjadi. Contohnya zikir pagi, petang. Boleh petang 10 menit, 5 menit bisa. Ya. Kalau tidak bisa sempat baca semuanya, baca sebagiannya. Usahakan sebagian solat, zikir setelah solat jangan ditinggalkan. Zikir setelah solat, ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, jangan ditinggalkan. Ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa nanti dia akan merasa kehilangan ketika dia tidak membaca zikir-zikir tersebut. Ini masalah kebiasaan saja. Hati kita bisa kita latih. Kalau kita biasa zikir, nanti kalau kita enggak zikir kita merasa ada kekurangan. Dan kalau berzikir tidak harus tunggu rame-rame baru bikin paduan suara, enggak harus ya. Masing-masing sendiri berzikir di mana, mau di jalan mana. Coba berzikir. Di mana saja kita bisa berzikir. Ya, ibadah tidak butuh wudu. Kalau bisa wudu alhamdulillah, kalau enggak juga enggak masalah. Dia ibadah meskipun junub boleh berzikir. Jadi tidak ada halangan. Kalau salat kita enggak boleh junub, harus wudu. Baca Quran kita berwudu atau kita enggak boleh junub. Kalau zikir junub pun enggak apa-apa. Sampai sebagian ulama seperti ulama Malikiyah berpendapat zikir pagi petang yang ada 3 kulnya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, itu adalah Al-Qur'an. Tetapi ketika kita niatkan untuk zikir pagi petang meskipun junub boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi kalau kita milih pendapat lain ya sudah, kita zikir pagi petang yang Qur'annya tidak kita baca. Ayat kursi kita enggak baca, 3 kul kita enggak baca. Tapi pendapat sebagian ulama seperti Malikiyah
berpendapat boleh kita baca meskipun junub karena kita tidak sedang niat untuk qiraah, paham? Tapi kita niatkan sebagai doa pembenteng kita. Jadi maksud saya zikir itu kapan saja bisa kita baca. Sampai para ulama berkhilaf tentang bolehkah berzikir di dalam hammam. Hammam itu tempat pemandian. Dibahas oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dibahas oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Saking bagaimana para ulama pentingnya berzikir. Sampai dibahas, bolehkah kita berzikir sambil mandi? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh karena tidak ada larangan. Ya, seperti itu ya. Sampai mau berhubungan dengan istri ada zikirnya enggak? Paling tidak bilang apa? Bismillah. Kalau doanya lupa bilang apa? Bismillah. Artinya kita, karena ketika kita berhubungan kita niat, banyak niat yang kita bisa hadirkan untuk menyenangkan istri, biar punya anak yang soleh, macam-macam ya, kita bisa dapat pahala. Selalu kita ingat karena Allah. Jadi zikir dilakukan kapan saja ya. Dan zikir yang terbaik tentunya baca Al-Qur'an ya. Tapi yang keempat, melakukan apa yang dicintai oleh Allah, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang kita cintai. Ini terutama ketika kita sedang ingin sesuatu maksiat, maka kita perlu hadirkan, saya lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh diinginkan oleh hawa nafsu saya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Ar-rabi' itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa." Inda ghalabatil hawa. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh dirimu ketika hawa nafsu menguasaimu. Wa tasannumu ila mahabbihi, dan berusaha kau beranjak naik menuju kepada perkara-perkara yang Allah cintai. Wa in sa'ubal murtaqa, meskipun menanjak itu tidak mudah. Ini perkara yang penting ya. Ketika kita dikuasai hawa nafsu, kita pingin begini tapi kita bilang ya Allah enggak suka. Allah suka kita tundukkan pandangan misalnya. Makanya Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbi jannatan." Bagi orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, dia mendapatkan 2 surga. Di antara tafsiran para salaf, itu seorang yang berhasrat ingin maksiat dan dia ingin melakukan, tiba-tiba dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan maksiat tersebut. Dia mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Kita ini punya hawa nafsu dan kita manusia, kita pengen lihat ini, pengen nonton ini, pengen dengar ini, ingin berbicara tentang ini, yang itu lezat-lezat bagi kita, kelezatan. Memandang yang haram lezat, minum yang haram lezat, bicara topik tertentu lezat, ternyata haram semuanya. Ya. Nah, tatkala itu kita milih apa yang dicintai Allah atau yang disukai oleh hawa nafsu. Pada saat poin seperti ini kita ingat, ini sangat mudah menjadikan Allah mencintai kita, ya. Dan sangat mudah kita juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara maksiat. Contohnya juga dalam perkara-perkara ibadah ya. Misalnya azan dikumandangkan. Kita sih pinginnya tidur. Apalagi tadi malam tidur jam 1. Baru tidur 3,5 jam sudah azan apa? Subuh ya. Kayaknya mau sholat di rumah deh. Hujan enggak sih? Oh ternyata enggak hujan. Kalau hujan sih tidur di rumah. Enggak hujan nih. Tadi padahal hujan sebelum subuh. Sekarang pas azan hujan berhenti. Maksudnya kadang ya, hawa nafsu ya biasa. Kemudian syaitan membisikkan, lailuka tawil, tenang aja, malam masih panjang. Qomat masih lama, tenang aja. Tapi kita lawan. Allah suka saya ke masjid, bismillah. Ini contoh praktik apa? Sehari-hari. Seperti itu. Ya. Seperti kita berinfak dengan apa yang kita sukai ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ketika turun ayat ini, para sahabat mereka mewakafkan, bukan wakaf sembarang, mereka mewakafkan harta yang paling mereka cintai. Jadi waktu itu Umar berkata, saya punya harta yang paling saya cintai adalah bagian saya di Khaybar. Kata dia, Rasulullah, saya wakafkan di jalan Allah. Khalid bin Walid yang paling dia sukai apa? Alat-alat perang. Dia mujahid. Alat perang, dia wakafkan yang paling dia sukai. Dia wakafkan alat-alat perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih jauh seperti itu ya. Tapi maksud saya, para sahabat dahulu begitu ya. Bagaimana mereka tidak cinta kepada Allah dan bagaimana Allah tidak mencintai mereka. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah ridha kepada kaum mukminin yang baiat engkau di bawah sebuah pohon. Di antara yang dilakukan oleh mereka,
mereka mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaan diri sendiri. Mungkin terlalu tinggi kalau kita bicara wakaf. Kita bicara yang sederhana aja. Kalau kita berinfak, infak barang yang kita sukai. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka menginfakkan, memberi makan berupa makanan yang mereka sukai kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi yang mereka infakkan adalah makanan yang mereka apa? Sukai. Bukan sisa-sisa makanan atau bukan makanan yang bagian tidak enak ya. Atau enggak habis kasih orang ya. Boleh sih boleh, cuma bukan itu yang terbaik. Seperti juga Allah sebutkan walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Tetapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang memberikan kepada kerabatnya harta yang dia sukai. Wa atal mala ala hubbihi, yang memberikan harta yang dia sukai kepada karib kerabat. Kalau kita bantu keluarga, yang kita suka dengan uang, kasih sama keluarga. Kita suka dengan mungkin ada barang ya, apa kayak yang kita suka kita kasih keluarga kita. Bukan kita kasih yang buruk, enggak. Yang kita sukai kita kasih. Ini diantara usaha seorang agar mudah mencintai Allah dan agar Allah mudah mencintainya. Mendahulukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah daripada yang dicintai oleh hawa nafsu, oleh diri kita sendiri ya. Kemudian yang kelima, al-khamis mutala'atul qalbi li asma'i wa sifati wa musyahadatuha wa ma'rifatuha wa taqallub fi riyadhi hadhil ma'rifah mubadiha. Faman arafa Allah bi asma'i wa sifati wa af'alihi ahabbahu la mahala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hati berusaha menelaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, belajar tentang asmaullah al-husna dan sifat-sifatnya ya. Ada kajian-kajian tentang asmaullah al-husna, ikuti, dengarkan, dihayati satu demi satu. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa taqallubuhu fi riyadhi hadhil ma'rifah. Kemudian bolak-balik sibuk dalam dalam ilmu ini. Jadi selalu sibuk dengan ilmu ini. Tentang Ar-Razzaq maknanya apa, Ar-Rahim maknanya apa, hadirkan dalam kehidupan kita. Al-Wadud, Allah Maha mencintai, Al-Halim, At-Tawwab. Ini semua kita hadirkan karena pasti kehidupan kita terkait dengan nama-nama tersebut. Perbuatan kita ini pasti ada terkait dengan nama-nama Allah. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari? Apa kehidupan kita terkait dengan Ar-Razzaq yang Maha Pemberi? Apa kehidupan kita terkait dengan Al-Qawi yang Maha Kuat? Apa praktek kehidupan kita dengan Al-Afu yang Maha memaafkan? Al-Halim, dan banyak ya. An-Nasir yang Maha menolong, Al-Ghalib yang Maha mendominasi ya. Al-Kabir, Al-Akbar yang Maha besar. Itu dalam kehidupan kita butuhkan. Kita berusaha menghadirkan makna-makna tersebut dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita sangat mudah cinta kepada Allah dan Allah pun sangat mudah cinta kepada kita. Kaidah jelas, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau cinta Allah kalau kita enggak pernah belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh pengajian, butuh duduk di majelis ilmu, penjelasan, atau enggak sekarang YouTube banyak tentang nama Allah. Ini kita dengar, kita rutinkan per hari satu, kita dengar. Kemudian di antara yang keenam, agar mudah mencintai Allah, musyahadatu birrihi wa ihsani wa alaihi. Selalu ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak ya. Ini mudahkan kita untuk cinta kepada Allah. Hati terfitrah untuk mencintai orang lain yang punya jasa kepada kita. Kalau orang baik sama kita, kita pasti cinta sama dia, kita pasti suka sayang sama dia. Nah, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Kenikmatan Allah kepada kita sangat banyak. Sangat banyak sekali, dari kita kecil sampai kita besar, sampai kita dapat hidayah, sampai kita Islam, sampai kita banyak sekali. Nikmat-nikmat yang tidak berhenti-berhenti Allah berikan kepada kita. Ingat nikmat-nikmat ini, setiap orang bisa merenungkannya ya. Maka dia akan mudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan juga mencintai dia ya. Yang ketujuh, memasrahkan hati seluruhnya kepada Allah. Wa huwa min a'jabiha inkisarul qalbi bi kulliyati baina yadayillah. Memasrahkan hati seluruhnya kepada Allah, yaitu tawakal kepada Allah, serahkan segala urusan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya kecuali dari siapa? Allah. Tidak ada yang berlaku kecuali hukum Allah, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah. Ini pasti ada hikmahnya. Hadirkan seperti itu. Semua ini kita serahkan kepada
Allah. Kita boleh berusaha, tapi hati kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Ini di antara hal yang mudah kita mencintai Allah dan Allah juga mencintai kita ya. Kemudian di antaranya yang 8, kata Ibnu Qayyim, salat malam di sepertiga malam yang terakhir. Ini juga sangat cepat membuat kita cinta kepada al-khalwatu bihi waqtan nuzulil ilahi limunajatihi wa tilawati kalamihi. Bangun antum jam 3 ke, jam setengah 4 ke, jam 2 ke, salat malam. Kalau enggak kuat salat malam, baca Quran. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka ya. Istri biar tidur aja nah gitu. Kita baca sendiri, berdua-duaan ya. Sama Allah, gimana? Masa Allah enggak sayang sama kita? Cari muka sama Allah. Orang semua lagi tidur, kita cari muka. Ya, nanti kita tidur lagi enggak apa-apa. Seperti Nabi Daud alaihissalam, sunnahnya kata Nabi SAW, afdhalus salat salatu Daud. Sebaik-baik salat salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu, dan dia salat sepertiga malam. Wa yanamu sulusahu, dan dia tidur lagi seperenam malam. Enggak apa antum tidur jam 1 baca Quran sampai jam 2 tidur lagi, enggak ada masalah sampai subuh. Enggak apa. Tapi di saat orang sedang tidur pulas, antum cari muka di hadapan Allah ya. Kira-kira Allah perhatian sama antum enggak? Allah pasti perhatikan, pasti. Sementara Allah sedang mencari-cari hambanya. Siapa dari hambaku? Ternyata antum bangun. Sudah antum berlezat-lezat dengan berdoa, dengan baca Quran, kayak mau nangis, kayak mau salat malam, kayak sudah. Benar-benar serahkan segala perkara kepada Allah. Ini sangat cepat membuat, ini kata Ibnu Qayyim al-khalwah, yaitu tadi berdua-dua dengan Allah mudahkan seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri sebelum tidur istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Karena di antara ciri-ciri orang bertakwa, wal mustaghfirina bil ashar, yang beristighfar di waktu sahur. Kemudian yang ke-9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Berusaha berteman dengan orang-orang yang mencintai Allah, yang iman mereka tulus ya. Waltiqatu atayibi thamarati kalamihim. Itu dengar nasihat-nasihat mereka ya. Kita bisa merasakan hal ini ya. Ketika kita bertemu dengan guru-guru kita ya, misalnya bertemu dengan para masyayikh, Masya Allah ya. Kita lihat adabnya, kita lihat perkataan mereka, kita terpengaruh, maksudnya jadi ingat akhirat ya. Jadi ingat akhirat ketika kita bergaul dengan karena omongan mereka terkait dengan akhirat. Bukannya berarti mereka membuang dunia, tidak, tapi mereka selalu mengarahkan kepada hari akhirat ya. Nah, ini bergaul dengan orang seperti ini buat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya antum milih orang-orang yang baik, yang antum merasa kalau duduk dekat dengan dia bertambah keimanan. Nah, itu berarti baik duduk sama orang seperti ini. Yang terakhir kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Menjauhkan diri dari segala sebab yang bisa menghalangi engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tontonan, baik apa yang didengarkan, pergaulan apapun yang menurut kamu membuat kamu jauh dari Allah, jauhi. Apapun itu. Tidak serak kayaknya saya kalau sama dia kok iman sama. Kita bisa ngukur iman kita bisa rasa. Kalau saya bikin kegiatan gini kok iman kayaknya enggak serak, udahlah, cari yang lain, jangan yang ini. Ini kayaknya menghalangi saya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kok sejak saya berteman dengan dia kok selalu ngomongnya dunia, saya kok malah jarang ngaji, malah jarang baca Quran gara-gara udah cari yang lain. Cari yang lain ya. Karena semua hal yang menghalangi kita dari Allah maka kita jauhi. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 10 sebab yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita dan kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lain ada tambahan dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu dalam dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Ingin dicintai Allah, zuhud. Zuhud sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratmu, itulah zuhud. Kalau tidak ada manfaatnya enggak usah kerjain. Ada manfaatnya buat akhirat saya, kalau ada kerjakan, itulah zuhud. Tidak ada manfaatnya saya tinggalkan. Apa saja. Bikin kegiatan ini ada enggak manfaat saya di akhirat? Kalau ada bikin.
Ini ada acara kunjungan, ada manfaatnya enggak? Oh ada, nambah pahala. Bikin sana ada manfaatnya? Enggak ada, ini cuma buang-buang umur, sudah jangan. Itu namanya zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat, maka itu adalah zuhud. Saya sering ingat kalau pas masalah ini, ingat Syekh Sa'ad Syafri hafizahullah taala ketika saya temani di Indonesia. Kalau saya kadang-kadang canda, dia sering bilang, hal yanfa'uni fil akhirah? Ya Firanda, ini manfaat bagi saya di akhirat enggak? Kalau manfaat kita jalan. Dia sering ngomong gitu. Ini ada manfaatnya enggak? Ada Syekh gini, ayo jalan kita. Kalau enggak ada, enggak usah kata dia. Karena umur kita terbatas, waktu kita terbatas, duit kita terbatas, ya. Detak jantung kita juga terbatas. Oleh karenanya, jangan buang-buang umur. Yang bermanfaat kita kerjakan, kalau enggak, enggak usah kita kerjakan. Ya. Di antara agar kita bisa dicintai oleh Allah, jangan lupa sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Hidup ini banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada yang sesuai dengan keinginan kita dan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sabar dalam keluarga, sabar dalam pekerjaan, sabar dalam berinteraksi. Banyak hal yang mengganggu tapi kita sabar, dan Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Oleh karenanya seluruh hamba yang Allah cintai, Allah kasih ujian semuanya. Ujian semakin dicintai oleh Allah, semakin tinggi ujiannya. Asyaddun nasi balan al-anbiya, orang yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Siapa manusia yang dicintai oleh Allah? Para nabi. Kita tidak minta ujian, tapi itu sudah sunnatullah yang berlaku. Semakin orang dicintai oleh Allah, pasti ujiannya semakin apa? Semakin besar. Nah, kita bersabar menghadapinya. Ujian banyak, tidak mesti ujian ekonomi, ujian mental, ujian fisik, ujian ekonomi, ujian tetangga, ujian macam-macam ya. Tapi kita bersabar. Semakin kita sabar, semakin dicintai oleh Allah. Jadi kalau mau marah antum tahan. Wah, kalau kita marah, cinta Allah luntur. Ya, saya enggak mau marah deh. Kita mau ngamuk-ngamuk di status, jangan deh. Jangan rubah profil status ya. Jangan rubah profil. Jengkel itu mengurangi cinta Allah sama kita. Sabar aja. Ingat kata sebagian ulama, semakin pahit dadamu, semakin pilu dadamu, semakin besar nikmat yang ada di akhirat. Dan kamu rasakan pertama ketika masuk di alam barzah, langsung kamu rasakan ternyata pilu yang kemarin saya rasakan pedih itu ternyata nikmatnya besar. Ya. Tapi kalau kita lampiaskan ya udah hilang semuanya. Jadi di antaranya agar kita dicintai oleh Allah adalah dengan bersabar ya. Dan ayat-ayat seperti ini, Allahu yuhibbus sabirin, Allahu yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang yang bertakwa, Allahu yuhibbul muhsin, Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, membantu orang lain, Allah cinta orang seperti itu. Demikian saja mungkin yang saya sampaikan. Ikhwan dan akhwat, ini semua teori yang saya sampaikan, masing-masing kita berusaha mempraktekannya. Semakin banyak kita praktekkan, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sedikit, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.